Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan hasil diskusi dan analisa kami mengenai teori humanisme Abraham Maslow dan Carl Roger. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Afnisa Farina MPC selaku dosen pengampu di mata kuliah Psikologi Kepribadian. Adapun anggota kami beranggotakan saya sendiri, Faru Azrai Yansori, dan teman saya Tiara Ramadhani dan Khaira Inzani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki materinya. Yang pertama yaitu biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow dilahirkan di Manhattan, New York pada tahun 1 April 1908. Maslow menghabiskan masa kecilnya yang tidak bahagia di Brooklyn. Semasa hidupnya, Maslow memperoleh semua gelar di Universitas Wisconsin, tempat ia meneliti kera. Maslow menjadi staf pengajar Brooklyn College selama 14 tahun. Lalu pergi ke Universitas Brandeis selama 1969 ketika ia menjadi anggota tetap Lockheed Foundation di Menlo Park, California. Lalu menderita serangan jantung yang menyebabkan kematiannya pada 8 Juni 1970. Selanjutnya yaitu teori humanisme Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow dimasukkan ke dalam paradigma traits karena teori ini menekankan pentingnya peran kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Pada teori humanisme, Abraham Maslow menolak riset pada binatang dikarenakan Abraham Maslow menganggap bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang sehat dan kreatif, di mana humanisme menentang pesisisme dan keputusasaan pandangan psikoanalitik dan konsep kehidupan robot pada pandangan behaviorisme. Pandangan humanisme pada teori kepribadian menekankan pada hal-hal berikut, yaitu pada holisme, menolak riset binatang, manusia pada dasarnya baik bukan setan, potensi kreatif, dan yang terakhir menekankan kesehatan psikologi. Yang pertama yaitu holisme. Holisme merupakan suatu organisme yang selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian, bagian, atau komponen yang berbeda. Yang kedua adalah menolak riset binatang. Riset binatang memandang manusia sebagai mesin dan mata rantai refleks conditioning, mengabaikan karakteristik manusia yang unik seperti ideal, nilai-nilai, keberanian, cinta, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu manusia pada dasarnya baik bukan setan. Kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan itu secara esensial sesuatu yang baik. Sifat setan yang destruktif adalah kekerasan, hasil dari frustasi atau kegagalan memuaskan kebutuhan dasar dan bukan bagian dari hereditas. Selanjutnya yaitu ada potensi kreatif. Dan yang terakhir adalah menekankan kesehatan psikologi. Psikopatologi umumnya hasil dari penolakan, frustasi, atau penyimpangan dari hakikat alami seseorang. Dalam pandangan ini, apa yang baik adalah semua yang memajukan aktualisasi diri, dan yang buruk atau abnormal adalah segala hal yang menggagalkan, menghambat, atau menolak kemanusiaan sebagai hakikat alami. Selanjutnya yaitu teori motivasi Abraham Maslow. Teori motivasi Abraham Maslow adalah kebutuhan hierarki. Kebutuhan hierarki beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi atau setidaknya cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi. Seringkali disebut oleh Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar. Hierarki kebutuhan dari Maslow ini harus dilewati seseorang dengan cara bertahap, yaitu A. Kebutuhan psikologis, B. Kebutuhan keamanan, C. Kebutuhan cinta dan keberadaan, D. Kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Maslow juga mengidentifikasi 3 kategori kebutuhan lainnya, yaitu estetika, kognitif, dan neurotik. Selanjutnya yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari kehidupan manusia. Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Yang pertama yaitu ada kriteria untuk aktualisasi diri, di mana A. Bebas dari psikopatologi atau penyakit psikologis, B. Orang-orang yang mengaktualisasi diri telah menjalani hierarki, C. Orang-orang tersebut menjunjung nilai B, dan D. Menggunakan seluruh bakat dan kemampuan potensi dalam diri individu.
Yang kedua yaitu nilai-nilai dari orang yang mengaktualisasi diri. Yang pertama yaitu ada nilai kejujuran, kedua kebaikan, ketiga keindahan, keempat keutuhan, kelima perasaan hidup atau spontanitas, keenam kelengkapan, ketujuh kesempurnaan, kedelapan keunikan, kesembilan keadilan, kesepuluh kesederhanaan, kesebelas totalitas atau kekayaan, kedua belas butuh sedikit usaha, ketiga belas kemandirian atau kebebasan, dan yang terakhir yaitu penuh kesenangan dan kejenakaan. Kepribadian menurut teori Abraham Maslow yang pertama yaitu sindrom kepribadian. Unit utama dari kepribadian adalah sindrom kepribadian atau personality syndrome. Sejumlah sifat-sifat yang berbeda seperti tingkah laku, persepsi, pikiran, dorongan untuk berbuat, dan lain-lain yang terstruktur, terorganisir, dan saling menghubungkan muncul bersama-sama. Yang kedua, kekurangan dan menjadi atau defisiensi being. Alam kekurangan atau delirium adalah di need yang bisa berwujud di love, di value, dan di lainnya. Merupakan bentuk hubungan di mana orang terlibat dengan kegiatan untuk memuaskan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sementara itu, alam menjadi atau delirium adalah be need yang bisa berwujud be love, be value, dan be lainnya. Bentuk hubungan alam menjadi adalah hubungan orang dengan dunia luarnya sesudah kebutuhan dan motif dasar terpenuhi. Carl Ransom Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Rogers awalnya bercita-cita untuk menjadi petani. Hingga dia lulus sekolah menengah atas, dia melanjutkan ke University of Wisconsin dan belajar agrikultural dan sejarah. Pada 1928, Rogers memperoleh gelar master di bidang psikologi dari Columbia University, lalu memperoleh gelar PhD di bidang psikologi klinis pada 1931. Tahun 1940, Rogers dapat tawaran untuk menjadi guru besar psikologi di Ohio State University. Tahun 1945, Rogers menjadi mahaguru psikologi di University of Chicago, lalu menjadi presiden The American Psychological Association pada tahun 1946 hingga 1957. Lalu Carl Rogers meninggal pada 4 Februari 1987 karena agresi jantung. Teori humanisme Carl Rogers ini menekankan bahwa tingkah laku manusia hanya dapat dipahami dari bagaimana dia memandang realitas secara subjektif. Pendekatan ini berpendapat manusia punya kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Hakikat pribadi fenomenologis menurut teori Carl Rogers ini terbagi menjadi 19. Yang pertama, organisme berada di luar pengalaman yang terus-menerus berubah dan dia menjadi titik pusatnya. Yang kedua, organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. Yang ketiga, organisme memiliki kecenderungan pokok. Yang keempat, organisme mereaksi medan fenomena secara total dan berarah tujuan. Yang kelima, tingkah laku adalah usaha yang berarah tujuan. Yang keenam, emosi akan selalu menyertai tingkah laku yang berarah tujuan. Yang ketujuh, jalan terbaik untuk memahami tingkah laku seseorang adalah memakai kerangka pandangan orang itu sendiri. Yang kedelapan, sebagaimana medan fenomenal secara berangsur mengalami diferensiasi. Yang kesembilan, struktur self adalah pola pengamatan yang sifatnya utuh, teratur, fluid, dan konsisten. Yang ke-10, bila terjadi konflik antara nilai-nilai yang sudah ada dalam diri manusia dengan nilai-nilai baru yang akan diintrojeksi, organisme akan meredakan konflik-konflik itu dengan merevisi gambaran dirinya. Yang ke-11, pengalaman yang terjadi di kehidupan seseorang akan diproses kesadaran dalam tingkatan yang berbeda. Yang ke-12, tingkah laku konsisten dengan konsep self. Yang ke-13, tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organis yang tak dilambangkan
bisa tidak konsisten dengan struktur self. Yang ke-14 yaitu psychological maladjustment. Yang ke-15 ada psychological adjustment. Yang ke-16 pengalaman yang tak sesuai struktur self akan diamati sebagai ancaman. Yang ke-17 di kondisi tertentu pengalaman yang tak konsisten dengan self dapat diamati dan diuji. Yang ke-18 bila organisme mengamati dan menerima semua pengalaman sensorik ke sistem yang integral dan konsisten, dia akan mengerti dan menerima bahwa orang lain sebagai individu yang berbeda. Yang ke-19 yaitu continuing valuing process. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur kepribadian Carl Rogers. Ada 3, yaitu organisme, medan fenomena, dan self. Untuk organisme terdapat 3 pengertian lagi. Di makhluk hidup, organisme adalah tempat semua pengalaman. Yang kedua ada realitas subjektif, yaitu organisme menganggap dunia atau memandang dunia ini berdasarkan apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya. Yang ketiga ada holisme, yaitu organisme adalah suatu kesatuan sistem sehingga perubahan pada suatu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain. Jadi setiap perubahan itu memiliki makna pribadi dan tujuan tersendiri. Yang kedua dari struktur ini adalah medan fenomena. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang di sepanjang hidupnya. Medan fenomena ini meliputi pengalaman internal dan eksternal, meliputi pengalaman yang disimbolkan dan yang tidak disimbolkan. Lalu semua persepsi di sini bersifat subjektif, benar bagi diri orang itu sendiri, dan medan fenomena seseorang itu tidak dapat diketahui oleh orang lain, kecuali melalui inferensi empatik. Itu pun pengetahuan yang diperoleh tidak bakal sempurna. Yang ketiga ada self. Self merupakan konsep pokok dari teori Rogers ini. Konsep self dalam bentuk apa adanya disebut dengan struktur self. Penjelasan mengenai self ini dapat disimpulkan dari 19 rumusan Rogers. Jadi, self itu terbentuk melalui diferensiasi medan fenomena. Self juga terbentuk melalui introjeksi nilai-nilai orang tertentu. Self ini bersifat integral dan konsisten. Pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self dianggap sebagai ancaman. Lalu self ini dapat berubah. Selanjutnya ada dinamika kepribadian, di mana ada 3, yaitu positive regard, kedua self consistency and congruence, dan ketiga ada self actualization. Nah, untuk positive regard ini orang akan merasa puas mendapatkan positive regard atau pemberian positif, kemudian juga akan merasa puas apabila memberi positive regard kepada orang lain. Saat positive regard itu diinternalisasi, orang akan mampu memperoleh kepuasan dari menerima diri dia sendiri, atau bisa disebut dengan positive self regard. Nah, yang kedua ada self consistency and congruence. Rogers berpendapat organisme ini berfungsi untuk memelihara konsistensi dan congruence. Organisme tidak berusaha untuk mencari kepuasan dan menghindari rasa sakit, tetapi mereka berusaha untuk memelihara struktur self yang dimilikinya. Nah, yang ketiga ada self actualization. Di sini Rogers memandang organisme terus-menerus dinamis. Tujuan tingkah laku bukan untuk mereduksi tegangan energi, tetapi mencari ekspresi. Organisme itu memiliki satu kekuatan motivasi, self-actualizing drive, serta satu tujuan hidup, menjadi ekspresi. Ada polinit atau kebutuhan, tetapi semuanya untuk melayani kecenderungan dasar organisme buat aktual, memelihara, dan meningkatkan aktualisasi diri. 2 need yang terpenting tadi merupakan positive regards of others dan self regards. Kedua need ini dipelajari ketika kita masih bayi. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Nah, jadi konsep diri merupakan bagian inti yang berasal dari pengalaman individu yang secara perlahan dibedakan dan disimbolisasikan sebagai bayangan perihal diri yang berkata apa dan siapa aku sebenarnya, serta apa yang seharusnya aku lakukan gitu. Jadi self concept itu adalah pencerahan batin yang mengenai pengalaman yang bekerja sama dengan saya dan membedakan saya berasal yang bukan aku. Konsep diri ini terbagi menjadi 2, yaitu konsep diri real serta konsep diri ideal. Nah, jadi Rogers membagi 2 konsep lagi, yaitu
incongruence dan congruence. Kalau incongruence itu tuh ketidakcocokan antara self yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan serta kekacauan batin. Kalau congruence yaitu situasi di mana pengalaman pribadi diungkapkan menggunakan akurat pada sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati. Aplikasi dari teori Abraham Maslow dan Carl Rogers ini. Yang pertama ada Personal Orientation Inventory atau SOSTROM, yaitu disingkat dengan POI, yang merupakan tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Yang kedua ada neurotik dan yang ketiga ada psikoterapi.